Oke, selamat datang di Cutlass podcast yang akan membicarakan soal isu-isu sehari-hari ya. Yang ini melalui antar generasi nantinya kita ngobrol sama antar generasi, ngasih tahu perspektif masing-masing gitu. Dengan saya hostnya Ricky, dan di podcast kali ini perdana ya, bisa dibilang perdana. Kita kedatangan tamu yaitu musisi lokal Jember yang namanya Mas Jovan. Halo Mas Jovan. Halo Mas Riki. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, Mas oke. Riki gimana? Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Nah, Mas Jovan, ini kan nama panggilannya Mas Jovan, tapi kalau Ya, boleh tahu nama panjangnya atau nama panggung lah bisa dibilang. Jovan Yudhistira. Jovan Iya, Yudhistira. banyak yang Oke. panggil Jovan Yudhisium sih. Yudhisium. Oke. Oke. Nah, Mas Jovan ini kan dengar-dengar Mas Jovan adalah bisa dibilang ini ya musisi lokal Jember gitu. Aku bilangnya Mm-mm. musisi sih ya. Mm-mm. Gitu. Pertama kali Mas Jovan di Jember itu mulai berkecimpung di dunia musik tuh tahun berapa Mas? Dan gimana ceritanya singkatnya lah? Oh, di Jember ya. Ya di Jember. Atau Itu ada cerita lain gitu nanti? kalau di Jember mulai start 2010. Itu nggak sengaja sih di waktu itu di Lumajang saya 2010 awal itu ada semacam searching talent lah Oke. dari orang Jember. Itu cari gitaris. Gitaris ya. Ya, setelah testing beberapa gitaris ternyata aku yang cocok sama mereka. Nah, mereka ini namanya FTA, From FTA. This Accident. Disitulah saya awal mula di Jember berkecimpung bermusik sama From This Accident. Oke, Gitu. itu band di tahun 2010 Mas ya? Lahirnya 2008, 2008. cuman saya masuknya 2010. Oke. Eh, Nah, kalau dari segi ininya Mas, genre lah, kita bisa bilang genre. Genrenya itu apa Mas kalau di zaman 2010 waktu itu Mas? Oke, basically sih emo ya. Emo. Mungkin waktu itu emo bukan genre, mungkin semacam lifestyle. Cuma kita menamakan band kita itu Screamo dulu. Oke. Ada yang namanya post hardcore, alternative rock dan lain-lain. Di 2010 itu, ini kalau nggak salah Mas ya, Ya, itu di angkatan zaman-zamannya Killing Me atau yang lain-lainnya gitu nggak Mas? betul. Oke. Itu sejaman sih sama beliau-beliaunya di Hmm. Jakarta. Oh, tapi itu waktu itu bertempatan di Lumajang ya? Saya asli Oh, Lumajang. aslinya Jadi Lumajang. bandnya band Jember. Oke. Cuman nggak tahu kok cari gitaris sampai Lumajang itu akhirnya saya berangkat ke Jember. Oke. Di situ ya Mas ya awal mulanya ya. Nah, kalau dulu itu apakah langsung membuat album atau single atau ikut pensi-pensi gitu Mas dulu Mas? Iya, dulu rame di pensi sih. Hmm. Dan juga belum ada album, cuman kita udah banyak single dan belum kita packaging jadi album, cuman udah lumayan banyak waktu itu. Baru jadi album itu 2011, Insomnia album pertama. Oke. Kemudian disusul 2000 berapa ya? 15 atau 14 aku lupa itu Freedom, Oke. dan yang terakhir yang terbaru itu Pandora. Pandora. Iya. Eh, di tahun 2000 ya, di awal-awal mula bermusik Mas ya, itu emang Mas Jovan emang fokusnya emang ke ingin menjadi gitaris atau awal mulanya dulu sebenarnya personil band yang drummer atau vokalis atau apa? Oke, iya, iya emang saya gitaris sih. Hmm. Dari SMP dulu sih ikut-ikut festival, terus bikin indie band tuh mulai SMA. Ada satu band namanya Genocide dulu post hardcore Lumajang itu juga saya gitu. Oke. Itu sebelum FTA. Oke. Jadi mulai situ sih. Oh, berangkatnya dari situ ya. Iya. Terus ada FTA membuka lowongan lah ya. Buka lowongan baru. Dan FTA ini sampai sekarang Mas ya. Alhamdulillah masih Sampai ada sekarang sampai ya. sekarang eksis. Nah, dulu cerita FTA itu gimana Mas? Sepak terjangnya di dunia pensi lah atau di panggungan-panggungan itu. Apakah dulu sempat kan 2010 itu zamannya Inbox, Dahsyat gitu-gitu Betul lah ya. betul betul. Nah, itu dulu sepak terjangnya gimana Mas FTA sendiri? Iya, untuk di Keresiden Besuki Iya, ya. iya. Itu bukan FTA tok sih, bukan FTA aja. Jadi dulu ada wadah namanya Finger. Itu wadah indie band Jember all genre. Itu bisa dibilang kita itu sempet jadi bahasa narsisnya tuh raja pensi lah waktu itu ya. Oke. Oh, kayak The Massive lah ya kan, The Massive dulu di tahun-tahun awal-awal tuh kayak Iya, ini ya. Aku baca-baca sih dia raja pensi dulu. iya. Gitu. Oke. Cuman bukan label loh ini, cuman bisa dibilang bahasa kasarnya gitu Iya. karena sering manggung di pensi. Oh iya. Iya. Oke. Nah, sempat dengar-dengar juga Mas Jovan ini sempat ini ya
ikut selain bermusik juga voice over juga Mas. Oh iya. Bener. Betul, betul, betul. Itu awal kali voice over itu dari arah kota sih. Oke. Iya, itu saya talent talent apa namanya? Saya sebagai talent voice over yang profesional tuh berawal dari arah kota waktu itu. Awalnya cuman suka ngomong-ngomong aja sih gitu. Berarti jadi suka terus jadi hobi terus bisa jadi rezeki Mas ya. Iya, Voice over ya. alhamdulillah. Di zaman itu udah tahun berapa Mas fokus di maksudnya ada project-project di voice over itu Mas? Sebenarnya saya mulai untuk voice over itu untuk diri saya pribadi. Saya punya channel YouTube waktu itu mulai 2019. Itu saya segmennya di cryptocurrency sih. Oke. Ya dari situ saya punya portofolio pribadi. Tak dengerin kok lama-lama tampan suaranya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngomong ke teman-teman. Aku bisa ngomong, saya bisa bicara. Oke. Mungkin ada yang butuh gitu. Oke, mau berarti di waktu itu ya di zaman 2000 berapa Mas yang VO? Yang VO katakanlah 2019 lah. 2019 ya. Oke. Berarti di 2019 itu dunia kreatif di Jember ini di Jember ya arah kota itu kan di Jember Mas ya. Betul, betul, betul. Di Jember udah mulai melek soal ya itu butuh voice over, butuh yang sangat-sangat proper lah ya di dunia digital Mas ya. Iya. Oke. Emang. Walaupun saya waktu itu disclaimer, saya bukan voice over profesional loh. Oke. Saya cuma punya portofolio ini. Oke. Kalau cocok silakan saya pakai saya gitu. Berarti emang dari suara tampannya tadi. Sambil lihat cermin saya udah tampan. Oke. Nah, tadi udah bicara soal FTA juga, soal voice over juga. Nah, ini aku juga penasaran banget Mas soal yang project dari Mas Jovan sendiri yang masih digarap sampai sekarang dengan maksudnya bandnya kan tetap berjalan nih. Betul ya. Terus ada project pribadi dari Mas Jovan. Nah, itu gimana Mas ceritanya Mas? Dari namanya terus perjalanannya. Oh iya itu perjalanan saya di sound art sih. Oke. Seni. Jadi bukan musikal tapi seni suara. Oke. Jadi seni suara itu sesuatu yang eksis sebelum ada musik. Oke. Jadi itu esensial sih sebenarnya. Itu nama projectnya I See the Sound. Saya melihat suara. Itu sih sejarahnya itu saya ambil dari cerita saya mulai SD. Jadi saya punya pengalaman kalau lihat tampang-tampang teman saya itu udah ada chordnya gitu loh. Wah iki minor ini, iki mayor. Nah, cuman saya nggak punya kemampuan untuk menjelaskan secara ilmiah. Iki opo ya? Cuman saya bisa mendengarkan chord itu. Singkat cerita, saya curhat sama sahabat saya namanya Iral waktu itu. Dia juga pelaku seperti saya. Akhirnya dari brainstorming itu saya menemukan sebuah formula yaitu I See the Sound itu. Seperti itu. Di tahun berapa itu Mas? Itu sebenarnya mulai Covid sih. Cuman aktifnya itu 2023. Oke. Itu bisa dibilang ini enggak sih Mas? Musik instrumental? Instrumental ya masuk dalam subnya. Cuman akarnya itu sound art. Oh, sound ya art. Makanya kalau label saya sebenarnya sound artist sih, bukan musisi kalau di ranah ini. Ya. Nah, berarti awal mula I See the Sound itu dari kepekaan Mas Jovan melihat chord dari temennya ya. Iya, dari muka-muka. Iya. Oke. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Mas ya filosofi bunyi itu waktu itu Mas Jovan terus mendirikan si I See the Sound ini gimana tuh Mas? Itu sebenarnya sih jadi gini, kalau saya mau narik ke fenomena yang saya alami waktu kecil itu sampai sekarang, itu sebenarnya kan kalau ekspresi orang bisa orang ini lagi nangis, orang ini lagi sedih atau ekspresi soalnya kan. Kalau ini lebih ke esensi bentuknya. Meskipun dia lagi nangis, lagi gembira, kalau memang konstruksi wajahnya itu mayor, ya dia nilainya mayor gitu loh. Gitu. Nah, di situ ternyata ya aku belum meneliti sih, cuman intuisi aja. Ya, ada pengaruh di balik itu terhadap perilaku seseorang tersebut. Oh, cenderungnya gini gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti
musik yang jadi bisa dari visual itu akan tahu ini musik ada bukan musik sih ya lebih tepatnya suara Suara ya ya. lebih ke suara ya. Mm-mm. Oke, suara. Nah, terus juga I See The Sound ini kan aku sempat baca-baca juga, sempat lihat-lihat juga, Oke, makasih. sering bukan ikut sih, bikin apa ya kayak pameran atau pagelaran gitu Mas ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu pakai alat-alat yang dibikin sendiri sama Mas Betul, Jovan. betul. Dan aku ngelihat ada satu alat yang kayaknya alat andalan Iya, yang prototype ya. alat andalan yang selalu dibawa kemana-mana. Nah Iya. itu bisa diceritain nggak Mas? Awal mulanya kenapa memilih ini deh? Kenapa bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu yang dipakai Mm-mm. Mas Jovan? Nah, itu latar belakangnya sih dari yaitu awalnya saya kan gitaris ya, musisi. Cuman saya sadar di atas langit masih ada langit. Oke, Ya. oke. Dari permainan gitar saya pasti ada yang jauh lebih pintar dari saya. Nah, cuman yang lebih mind blowingnya di luar fenomena itu, ini kan saya sudah gitaris nih. Bagaimana kalau yang bukan musisi, bukan lagi ada langit lagi, bahkan nggak ada, aduh, aku ini siapa? Nah, secara globalnya saya ngambil krisis identitas di situ. Nah, dari saya mengadakan apa namanya I See The Sound ini, harapan saya siapapun bisa berkarya melalui alat-alat yang ada di sekitarnya gitu sih. Oh itu pesan yang ingin disampaikan Mas Jovan juga ya? Ya, itu Bahwa campaign sederhananya ya gitu. gimana sederhana. Ya. Oke, nah biasanya alat-alat atau benda-benda apa Mas yang bisa dirakit terus menjadi alat musik ya? Iya, iya. Alat-alat lah. Ya, Itu apa Mas biasanya Mas yang dipakai? macam-macam sih Mas. Panci bisa. Panji. Terus kemarin saya coba pakai penggaris logam tuh bisa. Kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi Apapun. apakah semua alat atau benda yang ada di sekitar kita itu bisa dipakai atau dibikinin alat gitu Mas? Bisa. Saya bikin dari pagar rumah pernah. Iya. Oke, unik sih, unik sih. Karena ini ya Mas ya, nggak tahu juga sih ini asbun aja. Apakah setiap alat itu punya bunyinya masing-masing gitu? Pastinya Ya kan? dan karakternya Dan masing-masing. dielaborasiin sama alat yang lain gitu kan? Betul, betul, Ya? betul. Oke. Mm-mm. Nah, proses produksi ini Mas, mau nanya soal proses produksi Mas Jovan sampai punya apa ya? Entah lagu, entah instrumental yang samain bikin sendiri, itu prosesnya gimana Mas? Rekamannya, Oh iya. terus ininya gimana? Ya sederhana sih kayak proses pada umumnya kalau masalah bikin terus produksi sama publishing tuh sama kayak kayak teknis dari musisi sama aja ya. Heeh. Oke. Kalau ini Mas, tantangan yang sering dihadepin lah ketika berproses gitu. Kira-kira ada apa aja Mas? Pasti banyak gak sih Mas? Banyak. Boleh disebutin Mas? Terutama kalau kalau yang effortless bisa jadi tantangannya cuma waktu ya. Oke. Tapi kalau kita niat bikin konsep yang wah aku pingin punya alat kayak gini, pasti tantangannya funding, Oke. pembiayaan juga Ya, itu. ya, Ya. ya, biaya juga Itu ya aja soalnya. sih Mas. Oke. Mm-mm. Nah, ini Mas. Ini kan aku bukan pendengar instrumental tapi beberapa kali mendengarkan gitu. Mm-mm. Nah, kalau di generasiku, aku nggak ngerti sih ya melihatnya kok jarang, aku sendiri contohnya jarang banget suka atau mau mendengarkan secara banyak itu musik-musik instrumental. Instrumental. Nah, kalau dari Mas Jovan sendiri nih ngelihat generasi sekarang dah, Mhm. gimana soal musik-musik zaman sekarang, terus kenapa dia nggak suka atau nggak bisa mendengarkan gitu? Oke. Sebenarnya kalau ngomong komparasi, sebenarnya dari zaman ke zaman nggak bisa kita komparasikan. Semua punya nilai unik sendiri. Oke. Apalagi zaman sekarang itu pasti upgrade lah dari zaman sebelumnya. Meskipun mungkin zaman sebelumnya punya value tersendiri yang mungkin bisa melebihi zaman sekarang. Oke. Cuman saya yakin zaman sekarang pun juga good quality. Oke. Cuman memang mungkin kecenderungannya eh, di zaman sekarang itu lebih menitik beratkan kepada frasa atau kata-kata Ya, atau lirik. benar. Nah, padahal kalau ini opini ya. Iya, opini. Karena saya sebagai sound art, orang yang menitik beratkan pada suara itu sendiri, maka yang menjadi message penyampai pesan itu adalah suara itu sendiri. Kalau ada kata-kata yang menempel di situ, bisa jadi suara ini nggak otentik gitu loh. Oke. Masih terdistraksi sama isi dari kata-kata tersebut. Oke. Ini bukan buruk bukan. Iya, Ini saya cuma ngomong masalah esensial suaranya aja. Gitu sih kalau saya. Oke.
Tapi sebelum kita lanjut membahas ini kan udah mulai seru nih Mas ya. Iya, seru banget ini. Ada es kopi yang Wah, kita boleh. disponsori langsung Ngelak ini. oleh WTC ya, Warung Tak Cafe di Warung Jember. Tak Cafe, Monggo mantap. Mas barista. Ini Mas langsung dibawain Mas. Alhamdulillah. Siap, taruh sini aja. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas. Mas Kribo, terima kasih Mas Kribo. Boleh diminum? boleh monggo ya. Mas, monggo. Oke. Wow, terima kasih WTC. WTC terbaik. Love. Menaon. Enak. Sambil rokokan Mas, boleh Mas? Ya, siap. Oke, kita lanjut ke yang soal lirik barusan ya. Oke. Iya sih, yang dilihat sekarang juga kita nggak bisa pungkiri ya. TikTok itu kan deras banget ya alurnya. Deras banget. Alirannya deras banget dan beberapa musik-musik itu sering viral lah, bisa dibilang viral di TikTok. Iya. Nah, apakah memungkinkan nggak sih Mas musik instrumental atau yang punya Mas Jovan sendiri itu bisa seviral itu di TikTok? Ya pasti memungkinkan. Kalau mungkin saya tahu apa formulanya untuk viral gitu loh. Karena saya nggak tahu ya nggak tahu saya. Oke. Apakah mungkin bisa jadi ini opini ya, berhubungan dengan lirik juga karena kan pengguna TikTok itu ya banyak sih dari generasi muda-muda, Gen Z, milenial gitu. Tuh Gen Z. Iya. Saya sih Gen Z sih Mas. Saya malah pengen beyond sih, nggak ada gen-genan. Nggak ada. Oke. Kita sama. Oke, kita sama ya. Oke. Enak ya. Oke. WTC terbaik. Oke, berarti emang dari kalau dari Mas Jovan sendiri emang musik itu memang pesannya ya. Iya, pesannya dari ya si musik itu, ya instrumen itu. Ya gimana caranya musik ini mendeliver pesannya secara natural. Oke. Tapi Mas Jovan sendiri mendengarkan lagu zaman sekarang nggak? Oh, dengerin. Siapa Mas contohnya? Mas? Ya contohnya kayak Hindia saya masih dengerin. Oke, Hindia. Sangat generasi zaman sekarang. Iya, suka sih aku nggak pilih-pilih, aku kalau enak ya enak. Gitu. Oke. Berarti beberapa ada lah ya referensi lagu-lagu zaman sekarang Mas. Ada. Ya? Oke. Nah, ini tadi soal I See The Sound itu, aku juga riset-riset, dengar juga sempat dinotis juga ya Mas atau kerjasama malahan kolaborasi sama band nasional bisa dibilang. Oh, salah satu personil itu Mas Vicky Mono dari Mono, ya? Dead Squad X Burger Kill. Nah itu bisa diceritain gak Mas awal mula proses kok bisa tiba-tiba notice ke Mas Jovan terus kolaborasi terus berhubungan untuk kerjasama gitu gimana? Oke. Itu sih balik lagi karena FTA sih. Jadi bulan apa ya kemarin? September mungkin kalau nggak salah itu FTA kan lolos di Hammerklaas. Oke. Jadi kita berangkat ke Surabaya dari 10 talent daerah timur itu di juri sama salah satunya Mas Vicky sama Mas Tim Distorsi. Lah nggak tahu ternyata setelah semuanya selesai tampil, ternyata Mas Vicky mungkin notice ya. Ya nggak tahu notisnya di apa, karena waktu itu saya juga all out sih tampilnya ya seperti biasa lah FTA gitu. Terus saya iseng follow IG-nya beliau. Ya alhamdulillahnya bangun pagi itu di follow back sama beliaunya. Ya singkat cerita dari situ mungkin Mas Vicky scrolling mungkin ya. Habis itu kita komunikasi, beliaunya tertarik sama beberapa project yang saya bikin. Salah satunya ya Harpa Tabung itu, Tube Harp itu. Oke, itu bentuknya berarti kolaborasi Mas atau Mas Vicky ini kayak request Mas aku bikinkan ya musik gitu? Lebih ke situ sih. Lebih ke itu ya. Ya saya juga nggak tahu ini sifatnya kolaborasi atau apa. Tapi intinya ya kita berbagi informasi, kemudian beliaunya Mas bisa nggak gini. Oh bisa banget Mas gitu sih. Itu aja. Nah, reaksi Mas Jovan ketika di fallback terus diajak kerjasama itu ketika awal mula ketemu Mas Vicky itu gimana Mas? Apa yang ada di benak Mas Jovan gitu awal-awal? Yang pertama, wah ternyata di balik kegarangan beliau di musiknya itu tersimpan orang yang benar-benar low profile itu. Iya. Kayak kita gini lah, kayak teman dekat. Kayak ngobrol aja gitu ya. Nah itu proyeknya berarti udah berjalan nih Mas, udah selesai? Sudah selesai sih. Sudah selesai. Jadi saya kan punya satu prototipe namanya Harpa Tabung atau Tube Harp. Ya jadi beliaunya ingin bikin juga. Jadi intinya bikin versi keduanya. Ya udah jadi, udah nyampe ke sana. Namanya Tube Harp V2 karena versi 2.
VM Vicky Mono gitu. Vicky Mono. Jadi spesial buat Mas Vicky gitu memang. Oke. Berarti bisa dibilang kolaborasi itu terjadi kan nggak harus nggak semuanya lewat digital Mas ya, bisa jadi lewat jalan mana aja ya. Iya betul. Apalagi tadi sebenarnya lewat FTA dulu kan, Iya. audisi, terus malah Mas Jovan yang di notice lah ya sama si Mas. Iya mungkin kemungkinan seperti itu. Iya. Oke. Nah, aku penasaran sama alat yang Mas Jovan ini deh, andalan deh, yang apa sih? Yang namanya? jadi prototipe itu Iya, ya? namanya itu apa Mas? Tube harp, Tube harp. harpa tabung. Oke. Nah, itu alat-alat yang digunakan di dalam situ tuh apa Mas? Untuk ngerakit itu Mas? Itu plat besi sih. Plat Bahan besi. dasarnya plat besi sama beberapa rangka besi. Itu jadi kenapa kok tabung? Sebenarnya bukan tabung ya, karena bentuknya melingkar kayak tabung. Jadi senarnya itu melingkar kayak tabung, sejumlah 15 senar. Akhirnya bernama harpa tabung. Dan itu ada alat mekanis supaya bisa metik otomatis gitu sih. Oke, dan itu juga pakai alat-alat sehari-hari ya. Ini enggak begitu sehari-hari sih, begitu. karena beli. Oh. Platnya beli. Oh iya. Maksudnya lebih eksklusif Iya. lah. Oke. Dan itu Mas itu ini kan kayak senar Mas, pakai 15 senar ya. Nah, apakah itu ono stem-stemane ngono gak sih Mas? Bebas sih. Kalau saya biasanya suka pentatonik ya saya kasih pentatonik semua, tergantung selera sih. Oke. Bebas. Oke. Nah, ini apa namanya? Alatnya itu kan kayaknya waktu itu ada 2 kalau nggak salah ya, bentuknya sama. Nah, apakah itu namanya sama juga Mas? Alatnya ada 2, ya itu maksud saya. Yang satu versi yang 1. punya Ya iya yang V2 Vicky. itu Oke. satunya. Nah, Ya. ini aku mau lihat langsung nih Mas. Alatnya Mas, dibawakan oleh Mas Kribo. Terima kasih Mas. Boleh Mas? Di sini ya? Iya, Bawa boleh ya. taruh bawah aja Mas. Oke. Cuman saya nggak bawa speaker. Oke. Jadi intinya cuman ya gini. Nah, awalnya ini ada di atas kandang burung dara. Oke. Iya. Sangat filosofi ya. Memang iya. Iya. Jadi waktu itu di pameran melihat suara itu yang hasil dari brainstorming saya sama teman saya namanya Iral itu menghasilkan sebuah workshop dan instalasi performatif namanya melihat suara, dan ini salah satu yang kita pamerkan. Cuman dia ada di dalam sebuah replika kandang burung dara yang ada di atas. Dan ini kenapa kok ada katrol? Oke. Ini ada tali pengait supaya kita bisa muter dari bawah. Oh iya. Gitu sih. Oke. Filosofinya 15 senar ini ya apa ya, nyawa dari burung dara itu yang ada di dalam kandang itu, jadi bunyinya adalah nyawa gitulah. Seperti itu. Oke, berarti alat ini juga punya filosofi yang lumayan mendalam Mas ya. Ya tak dalam-dalamkan sih. Iya. Tapi menurutku aku yang baru mendengarkan aja sih udah sangat wow gitu, burung dara gitu. Gak pernah dia ada di otakku gitu, burung dara. Tapi ini bisa bisa dibunyi-bunyikan nggak Mas sekarang? Bisa sih, cuman kan mungkin nggak keras terlalu ya. denger Coba ya? gini ya. Belum aku stem. Oke. Biasanya aku main pakai ini dan juga manual gini sih. Ya kayak main kecapi gitu. Kalau performing ya. Gitu sih Mas. Oke. Wah, menarik juga sih, dari bentuknya sih menarik ya. Kayak mesin jahit ya. Iya, mesin jahit, benar. Oke. Nah, kita lanjut lagi Mas. Untuk tadi kan Mas Jovan bisa dibilang udah berapa tahun Mas berkarya Mas, atau bermain musik lah ya? Udah berapa tahun Mas totalnya Mas? Kalau yang bener-bener main musik itu mulai 2004. 2004. Iya. Berarti udah sekitar 20 lebih ya. 20-an. Iya. 20-an lebih lah ya. Nah, kan Mas Jovan asli Lumajang ya. Asli Lumajang. Cuman kan tinggalnya di sini Mas ya, udah lama ya di Jember ya. Udah di Jember lama, mulai dari 2010 itu sih hitungannya ya. 2010 ya. Nah, ketika ngelihat perjalanan dari 2010 sampai sekarang, ngelihat apa ya, inilah skena lokal lah bisa dibilang lah ya. Skena lokal di Jember tuh kayak gimana Mas menurut Mas Jovan sendiri? Skena lokal Jember itu unik, dinamis ya, pasti ada pasang surutnya. Cuman asiknya di situ. Oke. Karena mungkin kalau dibandingkan dengan kota lain, Jember kan apa ya, geografinya aja udah unik ya. Iya. Terus ya pasti masyarakatnya juga unik. Ya disitulah ada, ya pastilah dari naik turunnya semangat atau ketidaksemangatan dari skena itu ya pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Tapi asik sih overall ya.
kalau di tahun 2010 Mas, kita tarik di 2010 Oke, ya. oke, oke. Waktu itu band-band lokal Jember tuh di Jember sendiri tuh kayak gimana Mas? Dari ekosistemnya lah, dari panggung ke panggungnya lah, apakah meriah atau beda sama sekarang atau gimana Mas? Sangat meriah waktu itu. Oke. Nggak tahu apa ya maksudnya penyebabnya. Apa mungkin karena sudut pandang saya ya, sehingga saya Iya. menilai sangat meriah gitu. Oke. Tapi kalau mungkin dikomparasi lintas generasi, mungkin sama-sama meriahnya. Karena saya penikmat zaman itu. Oke. Kalau yang sekarang kan ya jelas penikmat zaman sekarang. Oke, Dan oke. sekarang mungkin juga meriah sama meriahnya gitu loh. Iya, iya. Itu sih. Tapi kalau Mas Jovan ngelihat dari generasinya Mas Jovan nih, ngelihat ke generasi yang sekarang musik di Jember, itu gimana Mas? Tadi kan soalnya ngomongnya meriah nih. Nah, ekosistem yang sekarang nih menurut Mas Jovan apakah ada yang perlu dibenahi atau ada saran-saran juga dari Mas Jovan? Apa ya? Kalau yang sekarang itu salutnya mereka udah auto hybrid ya. Oke. Iya, auto hybrid itu maksudnya mereka sudah melek yang offline dan juga melek yang online dan bisa ngeblend sama itu sehingga produktivitas sama marketing itu udah jalan beriringan. Bagusnya di situ. Tapi mungkin untuk khasanah aja ya, jas merah lah, jangan melupakan sejarah. Banyak orang-orang terdahulu bahkan sebelum FTA pun yang juga oke itu perlu kalian ulik. Gitu aja sih. Oke. Oke. Karena dari zaman dulu pun, maksudnya generasi yang dulu pun sampai sekarang pun ada beberapa orang-orang lama lah ya, orang-orang dulu yang sampai sekarang juga eksis. Masih eksis ya. Eksis sampai sekarang, termasuk Mas Jovan sendiri gitu. Ya, dengan aku pun FTA-nya. nggak begitu lama itu nggak. Ada yang lebih lama dari saya malah. Oke, boleh disebutin Mas? Soalnya kan aku nggak tahu Siapa nih ya? awal-awal Iya. tahun 2010-an. Ada Linde dari Mas Mungki itu. Oke. Banyak sih. Terus apa lagi ya? Sampai lupa saya. Ada Tatu. Oh, ya, Tatu. Banyak, Jember itu punya talenta yang sangat oke. Ya, kalau Tato kan juga waktu itu sempat Nasional. Iya, ya, beliau. beliau Om Toto ya kan. Betul. Ya, waktu itu. Oke. Nah, kalau dari ini nih Mas Jovan sendiri nih, kira-kira peluang peluang anak muda zaman sekarang atau skena-skena sekarang untuk berkolaborasi sama band-band nasional atau orang-orang yang ada di pusat kota di Jakarta Atau luar negeri mungkin. ya, atau luar negeri, pusat industri itu, peluangnya ada gak sih Mas menurut Mas Jovan, dan apa yang harus dilakukan gitu? Sebenarnya ada banget sih harusnya secara teknis. Karena kita sudah memegang kendali udah desentralisasi sekarang. Segala macam bisa kita lakukan sendiri. Publishing dan lain-lain. Logikanya sangat bisa dong. Oke. Ya itu aja sih. Oke. Dan sangat bisa Mas ya. Iya. Tapi kalau kita dilihat dari sekarang, yang aku lihat sih masih belum yang masif ya. Iya, betul. Nah, itu kira-kira apa Mas pesan-pesan lah dari Mas Jovan buat yang generasi-generasi sekarang lah? Ya kalau jangan menyerah itu terlalu klasik ya. Iya. Keep explore lah, jangan sampai berhenti di situ-situ aja. Perbarui terus. Oke. Upgrade terus. Oke. Mm-mm. Itu oke. Kalau ini Mas, refleksi dari Mas Jovan, harapannya ini buat generasi-generasi zaman sekarang, untuk ya mungkin di dunia musik ya, musik di Jember ya, apa Mas harapannya Mas? Harapannya ya berkembang, maju, berhasil, sukses mencapai tujuan masing-masing. Oke. Soalnya tiap-tiap band kan pasti punya visi yang beda-beda. Aku pengen jadi band indie gede. Aku pengen jadi band aku pengen jadi band yang dibawahi sama produser gede, kan macam-macam. Ya harapannya semoga cita-cita itu terwujud semua. Oke. Gitu sih. Kalau Mas Jovan ingin menjadi band yang seperti apa Mas? Nah kalau saya sih lebih personal sekarang. Oke. Kalaupun band saya bisa ya saya alhamdulillah gitu loh. Kalaupun yang saya lakukan pribadi ini juga bisa tembus juga alhamdulillah juga. Oke. Jadi mana yang ya itu yang saya ambil. Bahkan saya ambil semua pun juga boleh ya. Oke. Nah, kalau ini pertanyaan yang mungkin banyak ya ditanyakan ya, kepada musisi lebih tepatnya. Apakah musik bisa menghidupi Mas? Oh ya bisa dong. Bisa. Kan udah ada buktinya itu. Buktinya Ahmad Dhani bisa dihidupi musik. Oh iya sih. Buktinya Iya sih. banyak kan. Iya. Berarti dari Mas Jovan percaya bahwa musik itu bisa menghidupi Mas ya? Iya, percaya lah. Oke. Terus ini nih, kira-kira ngelihat
Jember sekarang ini, Heeh. ini kan udah mulai banyak ya yang aku lihat ya beberapa band-band yang udah bermunculan, entah duo, entah Oh iya iya 3 iya. orang, Mhm, mhm. 3 4 orang gitu. Nah, kira-kira kalau DNA Jember sendiri punya ini gak sih Mas, punya genre sendiri gitu nggak di Jember? Kebanyakan kan kalau kita tarik di Ambulu gitu, aku Heeh. ngelihatnya banyak anak rock-rockan, terus daerah Oh, mana genrenya ini gitu. Nah, kalau dari Mas Jovan ngelihat itu gimana Mas? bentar sendawa Mas. Oke, boleh. Kalau ngomongin DNA ya jelas bukan konteks itu Mas ya. Kalau menurut saya sih. Kalau Jember ini punya identitas sendiri kayak seperti musik patrol, Hmm, musik musik kontemporer sebenarnya kalau ngomongin DNA. hmm, Gitu sih. Tapi kalau yang Mas maksud tuh di Ambulu ini sukanya musik ini, rock oke. rock klasik atau Ya. apa. Itu sih kecenderungan sih Oh, menurutku. oke. Iya. Oke, oke. Oke. Kalau dari situ, ini aku mau nanya lagi soal IC The Sound sih, Mas. Mm-mm. IC The Sound itu digarapnya sama Mas Jovan sendiri atau ada beberapa orang di belakangnya, Mas? Nah, untuk proses yang bikin-bikin pameran kayak melihat suara kemarin, Hmm, yang jelas aku nggak sendiri mas, banyak. hmm, hmm, Ada Iral, ada anak-anak Tone Library, hmm, ada Bangga Artwork hmm. dan DKK juga. Oh, oke, Anak-anak oke, oke. DKK, teman-teman dari DKK juga ikut bantu waktu itu. Banyak sih elemen-elemennya. Oke. Terus juga aku lihat, sempat riset juga ada kayak satu event namanya kalau nggak salah Intimate Sound Lab. Ah betul. Itu kayaknya di salah satu kafe ya di Iya Jember ya Mas betul. ya. Dan itu ada beberapa orang, satu orang juga yang dari luar juga, Ya, dari luar dari dari luar. Latvia. Ya, nah Mm. itu waktu itu awal mulanya apakah itu event tahunan yang dibikin Ah, IC The Sound atau kayak gimana Mas? Harapannya sih tahunan, cuman fail masih. Cuman dari acara tersebut sebenarnya itu 2 hari mas. Hari pertama itu Intimate Sound Lab itu berkolaborasi sama Gentari. Pernah dengar Gentari? Belum Itu belum dengar Mas. semacam mungkin ya aku nggak bisa mendefinisikan. Itu kumpulan banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia psikologis. Oke. Nah kita berkolaborasi bagaimana caranya kita membuat alat-alat yang ada di sekitar kita sebagai media coping stres. Jadi kan banyak nih yang mental health lah, Oh, ya, ya. masalah isu-isu Iya, mental iya, health iya. yang mereka tidak bisa menyalurkan cacenya, Iya, sampah-sampahnya iya. kepada sesuatu yang tepat. Nah, akhirnya kita sepakat untuk berkolaborasi, membuat mini showcase dan apa namanya ya, workshop gitu ya, Workshop. sama diskusi bahwa ini semua ini bisa kita jadikan sebagai media untuk pengalihan stres. Seperti itu. Oke. Dan itu alhamdulillah waktu itu cukup sukses. Oke, cukup sukses Iya. alhamdulillah. Iya. Oke, karena kan ya sih itu pengalihan untuk menghilangkan stres Mas ya. Iya, soalnya kan banyak orang, ya apa ya aku stres, gimana aku stres tapi aku nggak tahu harus Mau bagaimana. ngapain gitu ya, Iya, ya. ya udah sibukkan dirimu dengan hal yang menarik gitu. Ya salah satu solusi saya adalah ya bikin aja alat-alat yang bisa berbunyi. Toh frekuensi bunyi itu punya nilai medisin, Hmm, punya nilai obat yang gitu. bisa buat stress release mungkin ya. Iya, stres Ya, release. kalau zaman sekarang kan paling ya kalau stres healing sih bahasanya healing lah ya. Ya, memang healing sih, Iya, self pada healing, akhirnya healing ya, kan Mas ya. penyembuhan. Walaupun penyembuhan kan Mm-mm. sama-sama penyembuhan. Nah, waktu itu gimana Mas kok bisa tiba-tiba ada orang dari luar ikut event tersebut? Oh, yang Atau Latvia iya itu. yang Nah, Latvia itu itu. ini kebetulan si si Sabin namanya Sabin itu aku pengen tur Indonesia. Salah satu titiknya di Jawa Timur. Jember kira-kira ada nggak? Kebetulan gitu loh. Ya udah main di sini aja gitu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Iya. Dan waktu itu yang datang Mas, ini aku penasaran aja. Ya, Yang datang di situ itu kan event terbuka ya? terbuka. Terbuka kan? Mm-mm. Event terbuka. Yang datang itu apakah orang-orang yang maksudnya kayak generasiku Mm-mm. atau seangkatannya Mas Jovan atau kayak gimana Mas? Orang yang mau ikut apa ya? Ikut serta ikut event itu tuh, mendengarkan lah ya. Multi generasi itu Multi mas. generasi Iya. itu ya. Karena kita kan memang afiliasinya sama beberapa wadah ya, di mana wadah tersebut juga lintas generasi. Akhirnya banyak yang datang dari wadah A, B, C itu kan punya lintas generasi, Iya, jadi iya. campur deh, gitu. Campur jadi satu ya. Mm-mm. Nah, apakah itu akan ada di tahun itu kayaknya Januari 2024. 2024. Iya. Nah, 2025 apa udah lewat sih Mas ya? Lewat. Lewat. Apakah 2026 Mas kira-kira? Mungkin ya kalau memungkinkan mas. Mm-mm. Kalau mungkin Soalnya gitu juga
banyak faktor sih yang harus dipersiapkan gitu loh. Oke, berarti itu juga sama teman-teman yang lainnya juga ya, buat event tersebut Mas ya. Betul, betul. Oke, nah ini sih Mas, aku penasaran juga soal I see the sound. IC the Aku Sound. melihat suara. Aku melihat suara. Iya. Nah, itu awal mula muncul nama itu kan dari yang tadi ya, Iya. ketika cerita masa kecil Iya. ya, cerita masa kecil gitu. Terus dengan sekarang udah jalan berapa tahun Mas berarti Mas? Kalau dihitung, kalau mulai dari mana ini? IC the Sound-nya. Oh, I see the sound-nya muncul, kalau terus, iya. Kalau resmi I see the sound-nya itu ya mulai 2023 itu. 2023 Iya. itu ya. Mm-mm. Nah, kira-kira next-nya Mas akan ada gebrakan apa lagi Mas di IC the Sound? Waduh, datengin UFO kayaknya. sangat gebrakan sih memang. belum ada plan masih. Belum ada ya? Sementara masih ingin ya terus saja keep moving aja sih. Oke. Nah, kalau FTA sendiri, kita udah bahas IC the Sound nih. FTA sendiri, album terakhir apa Mas namanya? Pandora. Nah, itu ceritanya tentang apa Mas? Album itu mau memberi pesan apa atau apa? Anu sih sebenarnya lebih ke pesan-pesan spiritual aja sih. Kayak Pandora Box itu kan. Ya dunia sekarang ini adalah hasil dari kotak Pandora yang udah dibuka, itu aja. Pengingat. Udah terlanjur kebuka nih Pandora Box ini. Oke. Jadi tetaplah bertahan. Karena jalur penuh rintangan. Oke. Lawanlah. Oke. Iya. Oke. Nah, kira-kira di tahun depan atau ada harapan lain nggak Mas dari FTA sendiri ya? Apakah ada album lagi atau ada single lagi atau gimana Mas ke depannya? Oh ya, kebetulan ini kan kita upload albumnya ini parsial. Jadi nggak satu album bleng gitu, enggak. Jadi kita nyicil. Insya Allah tahun depan ini kita mau rilis beberapa single lagi gitu. Gitu sih. Tapi dia tetap album Pandora itu ya? Iya, satu album. Meskipun di Spotify nanti terpisah ya pastinya. Iya, pasti terpisah sih. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang ini boleh dijawab, boleh tidak sih Mas ya? 3 lagu Mas Jovan, 3 lagu yang akhir-akhir ini sering sama dengarkan atau album deh. Bebas ini maksudnya. Bebas yang sering sama dengarkan. Lana Del Rey. Oke. Björk. Oke. Sama apa ya? Mundo Grosso. Iya. Oke, itu aja Mas? Iya, itu aja. Oke. Nah, terakhir Mas. Kalau Mas Jovan nanti meninggal, ini bukan mendoakan Mas ya, ini. Enggak apa-apa kan memang mati ya nanti. Nah, kalau nantinya kita Mas Jovan meninggal, ingin dikenal atau dikenang sebagai apa Mas? Jovan yang apa gitu? Waduh. Yang tampan ya. Yang apa? Apakah musisi kah atau apakah gitu kira-kira? Orang baik gitu aja lah. Orang yang berusaha baik gitu aja. Iya. Belum baik soalnya saya. Oke, ingin menjadi baik ya. Iya. Oke. Nah, ini deh Mas, pesan terakhir deh. Terakhir buat anak-anak muda nih yang mau fokus ke dunia musik mungkin atau ingin menseriusi ingin bikin band atau ya mau menjadi musisi gitu. Kira-kira pesannya apa Mas? Buat ya boleh di semua anak muda, anak Jember, manapun itu boleh. Iya. Ya saya sambungkan dengan difficulty sekarang ya, kesulitan sekarang walaupun kemudahan sudah ada. Sosmed bisa kita akses dan lain-lain. Cuman kesulitannya supply-nya kan meledak toh. Iya, benar. Nah, di situ karena seperti itu kalian sebelum memulai formulasikan yang matang. Pertama, bandmu katanya jadi produk opo. Kemudian visinya itu harus jelas. Katanya nanti kon. Visi aja belum, misi jangan dibahas. Kalau 2 kunci itu udah dan mantap, mulai aja dan jangan menyerah. Itu aja. Dan jangan menyerah ya. Iya, mulai aja. itu masif ya. Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin ini barusan pesannya adalah penutup Mas di podcast ini ya. Terima kasih Mas Jovan udah menyempatkan diri untuk mampir ke sini. Terima kasih juga. Cerita. Jadi aku tahu kalau ternyata di Jember ada musisi yang ternyata bikin alat musik sendiri dari bahan alat-alat sekitar. Terus ada band yang sempat ikut Hammer Sonic dan udah punya beberapa album dan ternyata itu terbentuknya udah mulai 2008 gitu ya. Itu menurutku cerita yang patut untuk didengar sama banyak orang sih menurutku ya. Itu Mas Jovan. Terima kasih apresiasinya. Ya, terima kasih Mas Jovan untuk podcast hari ini ya.
Mungkin segitu dulu teman-teman untuk episode kali ini ya di podcast Cutlass. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa.